Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan saya sedang ada di DPSN 1 Kalabar yang usianya mau ke 8 tahun. Bahwa ada sebuah pertanyaan yang menarik untuk dibahas, yaitu adalah bicara tentang apakah memang katanya orang tua saya itu dulu mewajibkan harus ada pohon jantan khusus untuk tanaman kelapa sawit itu sendiri. Lah, sebenarnya secara prinsip bahwa tidak ada yang namanya penanaman khusus bunga jantan sendiri, itu tidak ada. Kecuali memang tanaman kelapa sawit kita itu memang dia feminim, yang memang kurang bunga jantannya, maka ada beberapa treatment adalah bagaimana kita menanam bunga jantan, penanam kelapa sawit yang dia memang spesialis jantan saja. Tapi tidak mudah jawabannya. Karena bahwa ketika kita dibibitan untuk bisa memberikan sebuah pengecekan apakah dia nanti jantan atau tidak adalah sangat susah sekali, sehingga tidak ada treatment khusus untuk bisa menghasilkan bunga jantan sendiri, itu tidak ada. Lah, pertanyaannya akan dibalik lagi, apakah ketika ada bunga tanaman kelapa sawit yang bunga jantan terus itu harus dimatikan? Jawabannya tidak juga. Ketika dia bisa mekar dan menghasilkan serbuk sari, menurut saya itu adalah buffer ataupun sebagai penyangga untuk penyerbukan yang lebih baik. Karena bahwa di dalam sistem budidaya kelapa sawit, salah satu yang harus kita pahami adalah bicara tentang fruit set. Karena berat tandan rata-rata atau BCR kelapa sawit itu sangat tergantung dari penyerbukannya. Fruit setnya seperti apa yang nanti akan berimbas terhadap berat buah atau berat tandan kelapa sawit atau TBS itu akan berpengaruh ke sana. Lah, bicara tentang penanaman khusus, saya rasa tidak, kecuali sudah mungkin pakai teknologi perusahaan yang mungkin akan bisa menanam yang klonnya itu memang hanya menghasilkan bunga jantan saja, ya mungkin. Akan tetapi kalau di kelas masyarakat tidak. Lah, karena memang mungkin kalau bagi para masyarakat yang bicara tentang tanaman kelapa sawit yang menghasilkan bunga jantan, mungkin momok ataupun sebuah kekecewaan yang besar. Sebenarnya hal yang sangat menarik adalah bahwa ketika tanaman kelapa sawit kita menghasilkan bunga jantan dan mekar sempurna, justru disitulah kita pupuk dengan jumlah yang relatif malah lebih tinggi. Semakin mekar, semakin menghasilkan bunga jantan yang banyak, serbuk sari semakin entah kemana-mana nanti akan menyebar. Terlebih lagi bahwa serangga penyerbuk atau Lesdibius camerunicus itu tersedia cukup besar, sehingga nanti buah yang terbentuk akan sangat-sangat sempurna. Kalau tidak misalnya sudah kita nanam feminim, kemudian bunga jantannya sangat rendah, lah ini juga akan menjadi masalah. Tapi tidak perlu kecewa ketika tanaman kelapa sawitnya bunganya tidak sempurna, bunganya kok ada bunga jantannya, ini jangan kecewa, justru itu adalah menambah ini. Tapi memang apakah harus ada yang dimatikan, Bapak? Ya, saya bilang kalau memang dia cengkeh, wassalamualaikum, putus hubungan dengan cengkeh. Kalau namanya cengkeh tidak bisa selamat, mau dibakar, diapa-apain, walaupun kadang bisa sembuh, ataupun pakai pupuk seajaib mungkin tetap tidak akan sembuh, karena balik lagi bahwa yang cengkeh adalah bawaan genetik, gitu, kebawaan genetik yang dia hanya menghasilkan buah Parthenocarpia atau alias yang tidak jadi. Nah, itu sih mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di siang hari ini. Tidak harus ada, tidak harus khusus kita menanamnya juga tidak. Tapi saya di Kalabar ini cukup sangat puas bahwa di mau 8 tahun ini dengan target 32 ton ini sudah hampir di 28 ya sampai dengan akhir ini. Sehingga saya rasa di 33 ton atau 34 ton bukan hal yang mustahil, walaupun hanya menggunakan maksimum di 6,5 kg ini. Karena memang kalau saya perhatikan memang bunga jantannya sangat mantap. Itu. Terima kasih. Mungkin itu Mas penjelasannya. Tidak harus menanam khusus, tidak. Semoga bermanfaat bagi Mas dan juga saya, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.